Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Om Pras akan mereview rumah mewah di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ini mewah ya, karena luasnya ini tuh hampir 230, terus kemudian luas bangunannya 200. Ini bisa untuk muat dua buah mobil ya. Dan kemudian juga finishingnya atau catnya, permainan warnanya ini juga sangat membuat elegan rumah ini. Dan ini juga posisinya hook ya untuk rumahnya ya, bukan posisinya hook. Nah, kita nggak usah joget-joget ya. Nah, mohon maaf, kadang ada yang lewat karena memang ini mangku jalan kampung dan mobil sangat-sangat bisa papasan. Kita akan masuk sini. Oke, nah kita langsung ini bisa untuk muat dua buah mobil ya. Untuk mobil besar-besar, Pajero-Pajero itu juga sangat-sangat muat banget. Terus kemudian juga di bagian area sini itu adalah akses di mana itu nanti bisa untuk lewat keluar masuk ART ya. Karena di sebelah situ ada dapur dan kamar tidur ART. Nanti kita akan spilkan ketika kita sudah masuk ke dalam rumahnya. Oke, kemudian di bagian area sini itu masih ada ya space difungsionalkan untuk saat ini adalah taman ya. Nah, ini ada juga ada iklan itu ya. Terus kemudian di bagian sini ini setupnya juga sangat menarik. Masih ada pintu rahasia di bagian sini. Nanti kita sepil lewat dalam. Ini tembus kemana sih Om Pras untuk pintunya ini? Nah, ini juga setupnya juga menarik ya. Taman ini nanti masih bisa Anda, sahabat properti, poles lagi untuk bagian area sini mau untuk tempat ngopi, jamu tamu secara outdoor tuh juga masih sangat bisa. Ikuti terus Om Pras Properti, kita akan lihat dalam rumahnya ini nanti seperti apa. Nah, oke, kita sudah sampai di bagian dalam rumahnya, di mana ini adalah ruang tamu yang setupnya juga lumayan ya. Jadi nanti rumahnya ini tuh kesannya private-nya itu tuh sangat-sangat dapat juga ya di rumah ini. Dan finishing dari dindingnya ini juga tidak tidak istilahnya tidak simpel, sebenarnya kayak semi klasik ya kalau dibilang ya menurut Om Pras ya untuk finishing dari dindingnya. Ini nanti silahkan sahabat properti untuk setup ruang tamunya itu bisa di setup sendiri karena memang ini tidak full furnish atau tidak fully furnish. Kemudian kita ke area bagian sini itu adalah ruang komunal keluarga di mana di sini terdapat apa namanya dapur yang konsepnya itu yaitu open space. Terus kemudian juga ada kamar tidur ART. Kemudian ada dua pintu yang menghubungkan. Istilahnya ketika ada tamu tadi itu kita bisa lewat pintu di sebelah bagian sini. Ini terhubung dengan carport di bagian depan tadi ya, yang muat untuk dua mobil. Kemudian kalau melewati pintu di sebelah sini itu kita lewat pintu sebelah samping kanan rumahnya yang terhubung atau terkonek di bagian depan yaitu di bagian taman tadi. Ini masih sangat luas ya untuk apa namanya di bagian belakangnya ini karena ini bisa di setup untuk bikin gazebo, bikin taman yang gede, ataupun bisa di setup untuk bikin kolam renang pun juga masih sangat bisa. Kemudian juga di sini sudah dilengkapi dengan wastafel. Nah, jadi ketika istilahnya tidak perlu ke kamar mandi itu bisa pakai sini karena kamar mandi di lantai satunya ini tuh hanya terdapat di ruang tidur atau di kamar tidur sama di luar di bagian sini di outdoor untuk kamar mandinya ya. Kemudian juga kita langsung ke coba masuk ke area bagian kamar utamanya. Nah, sebelum masuk ke area bagian utamanya, di sini ada sebuah bisa dibilang juga lorong ya. Space ini nanti juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya mau meja terus untuk naruh hiasan itu juga sangat-sangat bisa. Ini dilengkapi dengan kaca atau jendela juga fungsinya itu bisa kita buka ini ya. Ini bisa kita buka untuk mendapatkan sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya di lantai satu ini.
Nah, kemudian di area bagian sini itu ada satu buah kamar tidur dan satu kamar mandi dalam. Untuk kamar mandi dalamnya juga lumayan luas ya kalau menurut Om Pras ini ya. Sudah terdapat shower, kloset duduk, wastafel, kemudian juga water heater. Nah, kemudian ini adalah setup kamar tidurnya, di mana di bagian sini tuh masih ada ventilasinya dan sirkulasi udara ataupun sirkulasi cahaya melalui depan ini juga sangat-sangat support banget ya. Walaupun memang sudah diberikan instalasi untuk AC-nya di kamar ini, tapi kan kadang kalanya kita juga perlu mengganti udara di kamar itu dengan udara dari luar dari luar. Kemudian kita akan mencoba naik ke lantai 2 nanti seperti apa? Ikuti terus. Nah, oke. Kali ini Om Pras sudah sampai di lantai 2. Nah, di bagian sini ini adalah ruang komunal atau ruang berkumpul bersama keluarga. Di lantai 2 ini totalnya ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi karena ada 1 kamar tidur dengan kamar mandi dalam. Nah, kemudian di area di bagian sini itu ada balkon yang menghadap sisi, kalau ini Om Pras ke barat ya. Kadang masih ini ya. Cuman belum belum dikasih tralis ya. Nanti Om Pras akan tampilkan lewat video aja. Terus kemudian juga tetap ya di lantai 2 ini tetap ada kaca jendela itu membuat sirkulasi udara di lantai 2 dan cahaya itu tetap masih tersupport ya. Permainnya juga cukup simple, semuanya catnya serba putih ya. Dan lampunya di Om Pras ini tuh bisa berubah-ubah warna ketika dinyalakan di lantai 2 itu warnanya putih. Kalau dinyalakan dari lantai bawah nanti berubah menjadi warna krim atau apa ya? Kekuning-kuningan lah, bukan krim ya. Oke, kemudian kita langsung ke sini. Sebelum kita nanti ke situ, kita ke kamar tidur utamanya di lantai 2. Ini kamar tidur utamanya dilengkapi dengan kamar mandi dalam ya. Sama ya, setupnya seperti di kamar tidur di lantai 1 tadi. Kemudian juga kamarnya cukup luas, 4, 4 meteran lah, kurang lebih ya. Terus kemudian juga seperti biasa, kamar mandi sudah kloset duduk, ada shower. Nah, itu udah istilahnya udah paketan ya dari rumahnya ini. Terus kemudian di bagian sini itu sama konsepnya seperti di bagian lantai 1 tadi. Ada lorong sebelum menuju ke 2 kamar tidur sama 1 buah kamar mandi. Sama juga di bagian kiri Om Pras ini ada jendela bisa dibuka tutup. Fungsinya tetap jelas untuk menambah sirkulasi udara di lantai 2 dan cahaya di lantai 2 itu tetap terdukung ya atau tersupport. Nah, kemudian kamar tidurnya untuk yang kamar tidur ini dan ini ukurannya hampir mirip, gede juga seperti kamar tidur utama, cuman tidak ada kamar mandi dalam. Maka dari itu, dari developernya itu dibikinkan kamar mandi sharing di lantai 2. Sudah terdapat shower, kloset, dan wastafel di luarnya. Jadi ketika kita menggunakan istilahnya kamar mandi ini tuh enak banget. Sudah nyaman juga lah. Terus kemudian juga di dalam kamarnya itu sudah terdapat jendela lagi untuk menambah sirkulasi itu tadi. Nah, ini balkonnya ini di lantai 2 tadi itu ini masih sangat lebar ya. Kita mungkin ke sini dulu karena ini masih hujan dan belum ada tralisnya ya. Jadi agak bahaya juga kalau kita nanti ke situ ya, licin kan. Nah, ini masih sangat gede banget nih untuk nyantai di lantai 2 ini tuh masih sangat-sangat nyaman banget menurut Om Pras dan ini cuacanya pas hujan. Waduh, cara menikmati Jogja itu adalah ketika Jogja sedang hujan. Nah, gimana kalau sahabat properti sudah melihat isi rumahnya, tertarik dengan rumahnya, tertarik ingin survei, atau barangkali sahabat properti pernah nih dengar-dengar saudara atau rekan pengen nyari hunian mewah di Yogyakarta, langsung ini di tag, di share ke teman, saudara, dan lainnya ya. Dan juga Om Pras minta tolong untuk bantu like, subscribe untuk Om Pras berkarya lebih baik lagi.
Langsung saja rumah ini dibanderol dengan harga 2M 850 juta nego. Langsung kontak Om Pras ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.